Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali ya di channel Ane, dan kali ini kita kedatangan tamu yang juga pernah berkunjung langsung bahkan ke tempat saya untuk saat itu kita kolaborasi ya dalam konten Grebek Hafalan ya, yaitu Rehana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh lagi nih. Alhamdulillah, ya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tayyib, jadi kali ini bahasannya mungkin agak berbeda. Kalau kemarin kita bahasannya masih umum ya tentang menghafal Quran, pengalaman Rehana sendiri dalam menghafal Al-Quran. Tapi kalau kali ini kita akan bahas yang lebih spesifik, yaitu di MTQ ya. Jadi tentang MTQ dan MHQ. Nah, kenapa kali ini Ane pengen collab-nya bareng sama Rehana? Karena beliau ini kalau dalam persoalan MTQ dan ataupun MHQ ini, tentunya beliau adalah senior saya gitu ya. Kalau dalam masalah masalah apa namanya prestasi yang didapat gitu ya, tentunya beliau itu guru saya gitu ya. Dan maka dari itu kita pengen coba dengar ya sebenarnya apa sih motivasinya dalam ikut MTQ gitu ya, kemudian juga bagaimana di sana sistemnya gitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini Ani juga udah nanyain beberapa udah buat question box di Instagram ya, untuk teman-teman yang mau tanya tentang seputar MTQ. Dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang Ane ambil ya, nggak banyak tapi insya Allah cukup untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Taib, Rehana, pertanyaan pertama dari Nursyikahana 027 ya. Kak, apa bedanya MTQ dengan MHQ? Lalu teknis perlombaannya sama atau tidak? Jadi perbedaan antara MTQ dan MHQ ya, kan itu namanya beda ya, beda satu huruf gitu ya. Nah, kemudian teknis perlombaannya sama atau enggak? Nah, gimana itu kira-kira? Sebenarnya kalau MTQ-MN itu Aneh belum pernah ikutan karena kebetulan kampus Aneh tidak menyertakan perwakilan dalam ajang MTQ-N ini. Nah, tapi bedanya adalah MTQ-N itu Musabaqah Tilawatil Quran Nasional itu dilaksanakan atau diselenggarakan oleh LPTQ, yaitu Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran, sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama. Lalu mewakili daerah. Jadi kita misalkan Ane kan orang Jakarta nih, misalkan Ane rumus nasional, terus itu berarti Ane mewakilin daerah, mewakilin provinsi DKI Jakarta. Nah, beda dengan MTQ-MN, Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa nasional. Itu MTQ antar mahasiswa, antar kampus-kampus. Jadi kampus mengutus perwakilan untuk berlomba ajang nasional. Nah, kalau tadi MTQ-N itu di bawah LPTQ yang di bawah Kementerian Agama, kalau MTQ-MN ini di bawah terakhir sih ini Kemenristek. Tapi kalau sekarang karena sekarang kampus udah di bawah Kemendikbud lagi, jadi Ane nggak tahu nih, kemungkinan sih di bawah Kemendikbud karena sekarang universitas sudah masuk lagi di bawah Kemendikbud. Itu sih bedanya. Jadi emang perbedaannya hanya dari kementeriannya aja ya, sama-sama itu punya negara gitu ya, event dari negara, cuma bedanya yang menyelenggarakan itu kementerian, yang satu Kementerian Agama, yang satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau jadi nanti gitu ya. Tapi itu kan MTQ sama MTQ-MN ya. Nah, kalau misalnya MTQ sama MHQ, nah, ada MTQ, ada MHQ kan. Nah, ini si penanya gitu, dia bilang bedanya MTQ dengan MHQ. Apa bedanya? Sebenarnya gini, kalau kita merujuk kepada yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, LPTQ di bawah Kementerian Agama, itu MTQ itu adalah judul besar. Ajangnya itu namanya Musabaqah Tilawatil Quran cabang nasional atau cabang-cabang di bawahnya, misalkan provinsi, kota, dan sampai ke bawah-bawah. Nah, MTQ memiliki berbagai cabang tilawatil Quran, ada yang anak, remaja, dewasa, dan lain-lain. Terus ada cabang hifzil, cabang hafalan, 1 plus tilawah, 5 plus tilawah, 10, 20, 30. Ada juga
tahfiz tafsir, ada juga fahmi syahril dan lain-lain. Jadi MTQ itu ada judul besarnya, cabangnya macam-macam. Tapi MHQ ini biasanya kita terkadang istilahnya dipakai untuk penyelenggaraan lomba-lomba, misalkan sekolah atau sebuah lembaga menyelenggarakan lomba-lomba, dan ini biasanya cuma menyelenggarakan cabang tahfiz. MTQ ini sebenarnya dia cabangnya banyak, tapi kadang pun kalau lembaga-lembaga mengadakan, kadang MTQ ini dipakai konteksnya buat lomba tilawah aja, cabang tilawah aja. Terus sebenarnya kalau kita merujuk ke Kementerian Agama itu ajang yang mereka biasa adakan setiap 2 tahun sekali, itu MTQ sebuah nama besar dengan cabang-cabangnya. Iya, betul ya. Jadi tadi kalau kata antum ini ya, MTQ sama MHQ ini sebenarnya kalau MTQ dia event besarnya, nama besar, nama utamanya MTQ. Nah, anakannya cabangnya ada banyak, ada MHQ, ada MKQ, ada MTQ, ada M2IQ ya. Dan seterusnya lah, ada banyak cabangnya gitu ya. Nah, MHQ Hifzil Quran termasuk cabang tahfiz Quran dari event besar MTQ. Nah, cuma memang tadi antum bilang juga banyak yang menggunakan nama MHQ khusus untuk lomba-lomba ya katakanlah swasta kali ya, kalau kita bilang di sekolah gitu ya. Itu pakai MHQ. Atau kayak misalnya dari Dubes dari Saudi ya, itu MHQH ya pakainya kan, MHQ juga karena memang di situ Hifzil yang dipakai. Gitu ya. Itu simple sih sebenarnya, hanya beda ini aja ya. Nama aja ya. Kalau teknis perlombaannya pun juga tadi ya udah dijelasin juga, intinya ya sama modelnya, cuma kategorinya aja yang beda gitu. Ada yang hifzil, ada yang tilawah gitu ya. Oke, berarti kelar lah ya urusan MTQ ini ya untuk secara definisi lah ya. Tayyip, kita lanjut nih ke selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Sulistyo Aji ya. MTQ-MN tahun depan diadain nggak nih Bang Umer? Nah, jadi kayaknya beliau ini salah satu peserta MTQ mahasiswa nasional. Nah, kira-kira tahun depan maksudnya mungkin tahun ini kali ya. Tahun ini diadain atau enggak kira-kira? Kalau yang antum tahu gimana? Terakhir MTQ itu bukan tahun lalu ya? Atau 2 tahun yang lalu sih? Seingat aneh tahun lalu sih terakhir, bukan di 2 tahun sekali ya? Iya, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah ikut kalau MTQ-MN. Mohon maaf, di kampus Ana sama kampus Statu Mayat tidak mengirimkan utusan. Iya. Betul. Kita nggak masuk kategori untuk ikut di MTQ-MN kampusnya, gitu ya. Jadi ya kita bukan peserta kalau di MTQ-MN gitu. Walau alam, kalau tahun depan mungkin ya kalau COVID-nya udah selesai pasti diadain sih insya Allah ya. Karena kan sebenarnya yang bikin mundur termasuk juga MTQ nasional tahun ini kan karena ada COVID itu kan. Gitu. Jadi gitu ya. Ini Tio, adik kelas aneh lah, yang temen antum juga ya, seangkatan ya. Ya ahlan, Tio. Semoga sukses di MTQ-MN tahun selanjutnya insya Allah. Ya, jadi MTQ-MN buat teman-teman mahasiswa ya ditunggu aja infonya dari kementerian lah yang resmi. Tapi ini yang selanjutnya dari Zahir Mubarak. Jadi kata beliau MTQ tahun ini mulainya bulan apa ya? Nah, ini mungkin beliau nanyanya MTQ Kemenhak ya, MTQ Kemenhak. Nasional ya? Nasional sih kayaknya, nasional. Karena di sini ditulisin. Gimana? Dari SK terakhir menimbang dengan pertimbangan COVID dan lain-lain dan kesanggupan dari kan rumahnya tahun ini sumber ya insya Allah. Nah dari kesanggupan mereka kan karena dananya beberapa tuh diprioritaskan untuk penanganan COVID. Jadi SK-nya dengan berbagai pertimbangan, salah satunya dana, itu diundur jadi November insya Allah. Tapi kita nggak tahu juga misalnya itu masih melihat juga perkembangan COVID-nya gimana gitu. Ya COVID belum ketebak nih, karena penelitian terbaru yang aneh tahu ya, yang aneh sempat baca, melihat perkembangan sekarang, kemungkinan COVID bisa sampai tahun depan. Iya sih, benar juga. Karena sampai sekarang pun juga ya vaksinnya belum ada dan kondisi kita pun juga belum membaik sebenarnya gitu ya. Karena kuantitasnya semakin hari semakin banyak. Jadi kalau MTQ untuk nasional ya tadi ya jawabannya ya kemungkinan besar kita nggak tahu, tapi ada surat keterangan ya yang disampaikan oleh LPTQ Provinsi Sumatera Barat selaku tuan rumah bahwasanya ada pengunduran jadwal MTQ nasional gitu ya, dan pengundurannya pun belum ditentukan sampai batas waktu yang pasti begitu ya, karena tadi diantaranya adalah anggaran semua dialihkan ke COVID-19 sehingga ya tentunya ada defisit anggaran di situ untuk MTQ
Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita semua nggak ada yang tahu ya. Kita semua belum ada yang tahu kepastiannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Abdul Majid. Abdul Majid 3733. Kalau, ini pertanyaannya, kalau hifzil 30 juz, ya berarti cabang hifzil 30 juz, harus baguskah suaranya Bang biar menang? Nah, gitu. Ini pertanyaannya unik ya. Gimana? Anda sebagai suaranya biasa-biasa aja agak jiper nih. Tapi gini, sebenarnya nada gitu dia masuk ke fasohah kan, ada penilaian di fasohah, tapi tetap aja faktor utamanya tetap kelancaran. Karena mau bagus, misalkan fasohanya bagus, pokoknya fasohanya full, tajwidnya bagus, nadanya bagus, kalau hafalnya berantakan ya sama aja. Karena utamanya ini kan cabang hafalan tetap jadi poin utama gitu, jadi dia tetap faktor utama. Walaupun memang kalau misalkan nih hafalannya tuh sama-sama lancar, tapi ada satu nadanya lebih bagus, nah itu bisa jadi dia naik tuh karena ada tambahan poin, tapi tetap faktor utama tetap kelancaran gitu. Iya, emang hifzil kalau untuk tahfiznya belangkonya nilainya 50 ya. Iya. Betul ya? Kalau nggak salah 50. Iya. Jadi itu belangko paling gede ya, ada tahfiz, ada fasoha, ada tajwid ya kalau nggak salah ya. Benar nggak? Nah, itu yang tahfiz ya paling tinggi 50. Itu jadi benar tadi katanya, meskipun bacanya bagus tapi kalau dorong-dorong ya ke laut juga nilainya. Soalnya kita kalau udah Tapi kalau lulus nih, kita udah dapat 50 kan? Udah megang 50 ya, nilai gitu. tinggal bacaannya fasohanya stabil gitu kan. Ya nada ya adalah goyang-goyangan dikit, sorry dikit ada, cocok lah itu. Jadi begitu ya. Kalau apa namanya harus bagus bacaan ya kita berusaha sebaik mungkin lah untuk sebagus mungkin membacanya. Tapi lebih penting juga hafalannya, nggak boleh pusing-pusing ketika di panggung. Dan tajwidnya jangan goyang, tajwidnya. Nah, betul. Tajwidnya, wakaf ibtidaknya nggak boleh ngarang juga, lumayan juga kurangnya. Kita lanjut pertanyaannya. Ini dari Arash Al-Hakim. Nah, beliau di sini nanyanya sampai 3 pertanyaan. Wah, Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Kita coba pilih salah satu dulu. Gimana awalnya agar bisa membetulkan tajwid bagi pemula? Nah, ini bahasan tajwid ya. Jadi gimana nih mungkin sebagai pemula gitu ya untuk belajar tajwid, nah itu gimana caranya? Fadhal. Kalau buat awal-awal belajar, yang pertama cari guru. Jangan belajar sendiri, jelas jangan belajar sendiri. Jangan cuman modal buka buku tajwid nih. Kan buku tajwid macam-macam, ada Usmani, ada Iqra, ada macam-macam. Jangan cuma modal sendiri, tapi harus cari guru yang sudah paham dengan tajwid. Kenapa? Karena sebenarnya teori tajwid itu diciptakan setelah praktek. Jadi Quran itu diturunkan sebagai bacaan, teori dibentuk untuk memudahkan aja sifatnya. Tapi balik lagi harus berguru supaya nggak ada miss. Jadi supaya tidak salah memahami teori yang ada dalam tajwid tersebut. Jadi pertama cari guru gitu. Yang kedua itu latihan terus, karena latihan itu yang membuat pengucapan kita terhadap makhraj huruf, terhadap sifat itu akan jadi semakin baik kalau kita latihan terus. Kayak itu yang disebut di muqaddimah Jazari kan, walaisa bainahu wa baina taqihi illa riyadatu mri'in bifaqihi. Jadi nggak ada yang membedakan dengan orang yang baca dengan tajwid dan tidak dengan tajwid, kecuali dia latihan terus. Karena dia baca dengan tajwid, dia latihan terus insya Allah bacaannya akan semakin baik. Dan jangan lupa buat doa supaya dimudahkan. Itu sih dari Ya, jadi tadi penting ya, guru pertama harus ada banget guru. Oh iya, nah, makanya untuk saat ini gimana? Tambah sedikit lupa. Sering dengerin murotal. Tapi pilih-pilih gitu murotalnya. Jangan sampai ada qori nih, bacaannya Masya Allah gitu, enak sekali gitu bacaannya. Tapi harus pastiin qori yang kita akan sering dengar itu beliau yang memang bidangnya, maksudnya memang pakarnya di Quran, pakar tajwid gitu. Jadi membacanya rekaman itu dengan tajwid yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu sih. Kalau rekomendasi dari Rehana sendiri untuk qori yang tepat lah buat teman-teman yang mau mulai belajar tajwid itu siapa? Kalau
Aneh sih dengerinnya sekarang Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Waktu itu salah satu guru aneh merekomendasikan beliau karena beliau dapat belajar langsung. Salah satu guru aneh ini belajar langsung dari Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Jadi aneh dengerinnya ini sih murotal beliau. Nah itu kita bisa dapat audionya gitu dari YouTube atau gimana? Biar teman-teman juga bisa search juga gitu. Di YouTube ada di beberapa aplikasi, salah satunya Ilmu Hafid juga ada, itu ada di App Store. Nah itu ya, jadi teman-teman ya yang mau belajar tajwid, nah bisa dengar dari suara rekamannya Syekh Ibrahim Al-Akhdar tadi ya, Masya Allah. Baik, kemudian selanjutnya nih, pertanyaan kedua dari Arash Al-Hakim, jaga agar suara tetap terjaga. Mungkin ini ya. Maksudnya bagaimana cara menjaga suara kali ya? Oh, iya. Tipsnya gimana itu? Tipsnya sih kalau dari ini sih simple ya. Pertama ngurangin es, gorengan. Nah itu dikurangin lah. Kedua jangan suka teriak-teriak. Okay. Itu ngabisin suara kan. Terus banyak minum air putih. Pola hidup sehat. Gitu aja sih, simple. Tapi ya tadi bener ya, maksudnya itu hal yang umum gitu ya. Tapi kemarin sempet pas di Pontianak, kebetulan salah satu kawan sekafilah aneh ya, Ustadz Sultan An-Nasyirah, mungkin kenal lah antum ya. Nah itu Ustadz Sultan ini beliau selalu makan masakan Padang setiap hari. Jadi setiap hari ini tanpa ada ini ya dengan orang-orang Padang enggak. Tapi masakan itu kan selalu dengan santan gitu ya, minyak gitu. Jadi kalau aneh pribadi kurang kuat gitu kalau makan terus setiap hari. Tapi beliau ini 3 kali sehari makan itu terus gitu. Dan uniknya justru beliau malah makin bagus suaranya, katanya sih begitu. Karena mungkin udah biasa kan ya, dan beliau juga orang Padang asli kan gitu. Jadi mungkin ini ya masalah kebiasaan juga kali ya untuk makanan. Tapi yang pasti tadi ya, kalau apalagi pengen tampil ya es gitu-gitu. Tuh yang membahayakan tenggorokan lah, itu penting untuk kita hindari dulu lah ya. Baik, ini yang ketiga dari Arash Al-Hakim. Awal mula jadi MTQ itu apakah karena orang tua dulunya qori dan qoriah gitu? Maksudnya mungkin jadi MTker lah, jadi inilah peserta MTQ gitu. Apakah karena dulu orang tuanya qori atau qoriah? Kalau Rehana gimana? Enggak, karena yang ngafal Quran aja di keluarga inti baru Ana sih. Jadi emang pertama masuk pesantren kan. Pertama tuh karena masuk pesantrennya pesantren ngafal gitu. Terus alhamdulillah Allah mudahkan sampai selesai. Habis itu diajakin sama guru-guru buat coba ikut sini. Awalnya ini sih linknya dari guru-guru di pesantren dulu. Jadi orang tuanya dulu bukan qori ya, bukan qoriah gitu ya, bukan hafiz dan hafizah juga ya gitu, tapi masya Allah gitu ya bisa tetap menjadi hafizah. Jadi untuk hal seperti ini itu tidak bisa diwariskan begitu aja gitu ya, tapi perlu adanya perjuangan gitu ya, usaha gitu untuk mendapatkannya. Jadi nggak harus juga yang orang tuanya qori anaknya jadi qori, belum tentu juga. Nah ini sebenarnya hal yang umum lah. Saya pribadi juga bukan ya, orang tua dua-duanya juga bukan qori, bukan qoriah, bukan hafiz, bukan hafizah. Tapi kalau umi memang ngajar-ngaji anak-anak ya, anak-anak ngajar ngaji ibu-ibu juga. Itu ya untuk Arash Al-Hakim, 3 pertanyaan cukup panjang. Kita lanjut ke selanjutnya dari outsider Raihana, namanya sama-sama Raihana. Kenal itu, kenal adik kelas. Oh, adik kelas ya? Iya. Nah, jadi beliau nanya seperti ini. Ustadz, kalau daftar MHQ sendiri tingkat kota, cara mengetahui link dan passwordnya gimana Ustadz? Mungkin maksudnya cara daftar kali ya? Iya. Cara bisa ikut di MTQ Kemenak gitu, gimana? Cara teknis ya, kalau teknis sih karena Ana juga bukan orang teknis, jadi kurang tahu. Nah, kalau gini-gini coba ditanyain sama ofisial atau siapapun yang ngajak buat ikut MTQ. Kalau ini yang ngajak kan biasanya kalau MTQ dari Kemenak itu kan dari LPTQ itu cenderung ada yang ngajak kan biasanya. Cenderung ada yang ngajak. Nah, coba tanya sama yang ngajak atau enggak sama ofisial yang ditunjuk untuk membantu kita ngurus teknis sampai berlangsungnya lomba. Coba tanya gimana teknisnya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ikut MTQ itu bisa ini aja ya, tadi tanya ofisial atau LPTQ di daerahnya gitu ya. Karena apalagi kalau pengennya sampai nasional berarti harus ikutin dari tingkat yang paling rendah ya. Iya.
Ya, katakanlah kecamatan, terus kabupaten kota, provinsi, baru sampai nasional. Infonya memang mungkin tidak disebar gitu ya. Agak eksklusif. Ya, gitu aja. Jadi dari orang-orang LPTK atau orang-orang Kemenak, mereka yang langsung mencari peserta gitu yang kompeten untuk mewakili daerah mereka. Biasanya seperti itu. Jadi kalau nyari link sendiri, kalau untuk MTQ Kemenak emang nggak ada yang mau dicari sampai kapanpun, yang kayaknya nggak ada sampai gitu. saat ini sih belum. Kecuali yang ikutnya yang swasta dari sekolah gitu atau dari lembaga, itu bisa daftar sendiri. Baik.